Asia, Siber Asia, mahasiswanya ada di mana-mana. Aku bagaikan if dan else, akan error tanpa hadirnyamu. Bye-bye cintamu dalam warehouse hatiku, mengisi nilai nol di hatiku, mengisi nilai nol di hati. Informatika Siber Asia kan tersimpan dalam folder hatiku. Cintaku bagaikan if dan else, akan error tanpamu. Bye-bye cintamu dalam warehouse hatiku, mengisi nilai nol di hatiku, mengisi nilai. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Ya, selamat datang di ruang Zoom kita ngorbit keempat ya. Nah, sambil nunggu rekan yang lain, mungkin kita silakan teman-teman ya rename Zoom ya, gunakan nama asli supaya nanti Unsia.informatika ya, supaya mungkin lebih tahu informasi kegiatan-kegiatan lain yang mungkin diarahkan oleh Unsia. Jadi selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, bersama saya juga lagi Jauhari ya, akan menjadi MC di acara Ngorbit 4 malam hari ini. Yang kita tahu zaman sekarang ya AI chatbot terutama sudah ada di mana-mana ya. Ya, jadi sangat penting untuk rekan-rekan mengikuti topik malam hari ini. Dan malam ini kita akan belajar ya bagaimana membangun AI chatbot kita sendiri mulai dari nol. Jadi tema kita malam hari ini adalah chatbot 101 ya. Building your first AI chatbot with Tine Lama. Di mana acara ini tentunya diselenggarakan oleh Himatika Unsia ya, untuk membantu rekan-rekan menambah wawasan dan skill yang relevan di dunia kerja ya. Jadi mungkin tanpa berlama-lama ya, kita sambut ya narasumber kita yang hebat malam hari ini, Mas Hasbullah Nukman Zakin ya. Jadi beliaulah yang akan membimbing kita memahami konsep dasar chatbot dan juga large language model ya, sekaligus memberikan insight praktis untuk membangun AI chatbot pertama kita menggunakan Tiny Llama. Jadi untuk peserta silakan fokus, catat poin penting dan simpan pertanyaan nanti untuk sesi tanya jawab ya. Kepada Mas Hasbullah, apakah sudah siap Mas? Sudah dong. Halo semuanya. Oke, gue Ya. on-cam nih. Oke, halo semuanya. Silakan Mas. Waktu dan layar Zoom silakan Mas. Silakan. Oke, gue langsung aja share screen ya. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the class Chatbot 101,
Building Your First AI Chatbot with Hain Lama dengan saya, Hasbul Nukman Zakin. Langsung aja, jadi siapa saya? Saya adalah uh, orang, ya sama kayak Pak juga, anak Unsia juga, alumni. Saat ini gue pengerjaannya adalah pembuatan kayak front end web development dan juga machine learning. Kalau untuk deskripsi saya sendiri, saya seorang yang bisa dibilang strong analytical skill with solid understanding of data science, including machine learning and applied AI, dan juga familiar terhadap field-field pada web technologies, front end development, serta system design. Sebelumnya saya ada proyek-proyek kecil-kecilan, salah satunya adalah Spotify Song Recommendation sebagai tugas akhir saya. Ada juga Picket Image Classifier, serta Real-Time Currency Exchange Dashboard. Jika kalian mencari saya, itu di bawah ada username-nya. Itu saya di mana-mana, cukup ituan doang. Namanya walaupun agak sensitif, tapi setidaknya nggak ada yang ngambil. Oke, jadi apa aja objektif yang LLM? Kita juga bakal membuat lingkungan Python. Kita juga bakal menggunakan pre-train LLM ini lama untuk ini dari Hugging Face ya. Kita juga bakal membuat dan interaksi dengan chatbot kita, serta kita juga bakal implementasi dan menambah ilmu ilmu bawaan dari kita untuk chatbot biar paham, serta informasi spesifik dan personalitas yang sangat unik. Dan kita juga bakal menganalisis dan juga mengimplementasi chatbot kasus dunia asli ya, untuk memahami konsep-konsep yang lebih tinggi. Oke, jadi ini adalah outline-nya kita. Kita bakal membahas apa sih conversational AI dan juga chatbot gitu kan. Lalu ada juga membahas apa itu chatbot pertama kita, fondasinya. Lalu kita akan menambah kepintaran dan juga personality, serta kasus dunia asli dan juga apa step berikutnya. Oke, jadi yang kalian butuhin adalah saat ini pemahaman pada Python dan juga akun Google Colab atau local Jupyter Notebook setup. Ini masing-masing kalian ya. Kalau misal, tapi ini saran gue, masih newbie lah ya, masih belum, ini masih awal-awal, masih meraba-raba Google Colab. Cuman kalau kalian udah paham, ya udah gas aja Jupyter. Gue yakin kalau pakai Google Colab, takutnya agak mahal karena ini nanti kita bakal makainya buat render ininya pakai GPU bukan CPU ya. Kalau misalnya kalian punya komputer kuat, mendingan Jupyter Notebook langsung aja. Oke, kita langsung aja ke introduction tentang conversational AI. Jadi, apa sih chatbot ini gitu? Chatbot ini adalah computer program that simulate percakapan manusia dengan kita. Dan nggak semua chatbot itu menggunakan artificial intelligence, tapi modern chatbot makin ke sini makin banyak menggunakan conversational AI, yang dimana tekniknya ini adalah NLP atau Natural Language Processing untuk memahami pertanyaan dan mengotomasi jawabannya. Oke, jadi ada dua tipe chatbot. Ada rule-based chatbot dan juga AI-powered chatbot atau conversational AI. Kita ke rule-based dulu nih. Jadi bagaimana kerja, dia itu diberikan beberapa peraturan dan juga decision tree. Itu mereka hanya menerima dengan komen spesifik atau kata kunci, dan ini mereka tidak begitu fleksibel. Jika user menambah pertanyaan itu yang di luar dugaan, dia juga nggak bakal paham dan bahkan bisa meradau gitu. Untuk latihannya mereka nggak begitu banyak data, cukup scripting logic aja. Dan ini biasanya gunanya kayak di FAQs, basic computer support, atau form filling. Contoh kayak kalian nanya jam berapa gitu, toko ini gitu. Contohnya, ya, dia langsung tahu karena ada kata kunci what are your hours. Tapi ketika kita tanya when do you close gitu kan, nggak ada kata kuncinya nih gitu kan. Kan misalnya kata kunci pertama tadi hours doang, tapi kita nggak bikin kata kunci close gitu. Dia nggak bakal paham. Biasanya malah antara error, nggak paham, atau meradau. Lalu ada lagi untuk NLP dan juga terkadang menggunakan deep learning. Untuk inputnya, dia bisa memahami permintaan kita dan juga konteks, bahkan kalau kita tipe dikit. Jadi tipe dikit kagak ngaruh. Terus untuk fleksibel, mereka sangat fleksibel. Mereka bisa improve dengan waktu dan juga bisa handle percakapan yang sangat kompleks. Lalu untuk pelatihannya jelas mereka butuh banyak data dan juga improvement yang berlanjutan.
Lalu berikutnya, ini sangat bagus kalau untuk advanced support atau virtual assistant atau personal experience serta multilingual interaction. Nah, contohnya kayak tadi nih yang tadi di kiri, apa itu kapan jamnya dan kapan tutupnya, itu mereka paham gitu. Karena balik lagi dia udah paham permintaan kita dan juga paham konteksnya kita gitu. Nah, lalu tadi kan ada LLM ya. Jadi apa sih LLM ini? LLM ini adalah large language model, jelas. Apa sih, tapi misalnya kalian minta tahu lebih dalam, jadi adalah transformer based neural network yang dilatih untuk memahami dan mengenerate bahasa manusia. Mereka belajar pola teks yang dari dataset yang besar, huge ya, benar-benar huge, sangat besar, dan bisa mengenerate fluent respons yang relevan ke bahasa natural language, jadi again bahasa manusia gitu. Dan di sini kenapa large? Karena billions of parameter. Kalau misalkan kalian ada di sini yang pernah sebelumnya eh, pakai LLM, pasti pernah dong ada dapat tulisnya kayak 7B, 1B, atau bahkan 100B gitu. Jadi di sini tuh settingan untuk menaruh data data ilmu gitu. Dan ditambah lagi ilmunya apa aja sih? Buku, website, dialog, kode, forum, eh, banyak lah pokoknya. Tulisan pokoknya gitu, tulisan dibaca sama mereka dipelajari gitu. Dan juga butuh komputasi yang sangat tinggi karena untuk belajar gitu bisa makan waktu berminggu bahkan berbulan-bulan dengan membaca seluruh internet. Cuman kalau misalkan benar-benar kita langsung kasih full, kayaknya masih lama banget itu. Kita masih butuh waktu ya. Tapi bisa jadi lebih cepat. Who knows? Nah, jadi simpelnya cara kerjanya itu mereka mengambil tokenisasi dulu, teks itu dipecahin jadi bentukan tokens atau kalau bahasanya kita jadi suku kata gitu. Lalu mereka juga mempredik kalimat-kalimat untuk dikirim secara berbarengan, secara bermasing-masingan, dan juga paham akan konteks ya, karena terima kasih pada transform arsitektur, ini bisa dibilang dia bakal consider pada semua tulisannya. Dan di sini LM ini nggak paham sama manusia, tapi mereka itu bisa mengambil statically model language pattern. Contohnya ada nggak? Ada, Tiny Lama nih. Nih, deskripsinya gue masih nambah, sorry. Langsung aja ke detailnya aja ya. Jadi arsitekturnya di sini itu mereka hanya decoder only transformer, seperti Lama, dan menit bisa aja gitu. Dan di sini menggunakan token apa, dan di sini datanya itu campuran dari sumber dari buku, kode, web data, atau forum ya. Maksudnya web data di sini kayak forum, sosial media mungkin lah ya. Dan di sini kita bisa nge-fine tuning agar dia lebih suitable tulisannya. Nah, mungkin kalian pernah juga dengar juga nih, ada namanya AI agent. Jadi bedanya sama AI agent apa sih nih gitu. Jadi bot ini tuh program untuk mensimulasi percakapan dengan manusia, user ya, karena kita manusia jelas. Di sini juga bakal nge-follow scripted flow atau menggunakan LLM. Dan bisa dibilang ini mereka tuh digital assistant yang fokus pada ngobrol dan bisa merespon pada input kita secara langsung. Dan contohnya ini biasanya kayak customer service agent kalau dibentukkan dalam dunia asli. Tapi kalau ada lagi juga adalah ChatGPT bot gitu. Karena baik lagi tergantung dari tipenya, apakah tipenya scripted flow atau menggunakan LLM untuk bisa merespon secara intelijen. Lalu ada lagi AI agent di mana mereka itu lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih the best lah pokoknya. Mereka itu bisa nge-planning test, dia juga bisa pakai gunain tools, kalkulator browser gitu. Memahami dan juga bisa membuat goals, dan juga mereka tuh action taking gitu. Jadi apa ya, mereka tuh bener-bener kayak virtual project manager gitu. Kalau misalkan kalian pernah dengar ada kayak Warp atau kayak Google Gemini with Canvas atau GPT with Canvas gitu kan, atau yang terbaru deh yang lagi waktu itu trending namanya Manus. Itu kita kasih tugas aja nih kayak nih lo bikin website A B C D peraturannya gini gini gini. Ya udah dia kerjain, terus dia lihat oh ini gue error nih, oke gue kerjain. Ya gitu kurang lebih. Kalau chatbot kan kita ngomong A, dia bakal ngomong B gitu kan. Kita mintanya, oh tolong gini gini gini. Biasanya dia kalau nggak langsung ngasih full, dia ngasihnya itu kayak perbagian dari per chat. Jadi harus minta lagi buat selanjutnya gitu. Soalnya kalau ya agent sekali pertanyaan langsung jalan dia.
balik lagi dia act autonomous dan dia adalah action taker. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja kita tes gitu langsung dari larinya apa pada bab bagian 2, 3, dan 4 ya. Oke. Jadi ini gue udah ngarahin ininya tadinya. Kalian pada gak usah ngoding dulu, jangan dulu. Tonton gue dulu aja. Nanti gue kirim kok linknya, tenang aja. Biar kalian fokus aja dulu sementara ini. Jadi kalau kalian udah siapin nih collab-nya kalian, pokoknya pastiin runtime type-nya ganti ya jadi GPU. Jangan CPU, kelamaan pakai GPU. Dan hemat-hemat karena ini limited. Tapi enaknya ini bisa di-run kalau misalkan laptopnya kalian kurang, jadinya enak gitu kalau pakai collab gini ya. Jadi lebih kuat aja, lebih cepat gitu. Pertama ini jalanin langsung aja gue run all aja deh, gue jelasin aja biar dia jelasin sendiri. Jadi pertama di sini ada installing dulu dua library pertama kita, ada transformer sama torch. Apa sih dua library ini gunanya? Transformer ini gunanya itu untuk ngambil data dari Hugging Face, kayak tadi ya library-nya kita, atau ini lama. Torch ini adalah untuk pembuatan modelnya kita. Ini library yang penting banget gitu. Banyak dia kegunaannya. Yang pertama bakal kita lakukan adalah mengimport torch kita. Kita juga bakal ngambil import auto model KCRM, auto tokenizer. Untuk di sini tokenizer sama model akan menggunakan model name. Nah, kalau misalkan ke depan nih kalian pengen tahu, duh bang, gue mau ganti model deh gitu. Gue kagak tahu nih, kayaknya tiny kurang bener gitu. Gue udah define tuning masih aja jelek gitu. Gampang. Nih, buka huggingface.co. Cari misalkan kalian maunya apa ya, DeepSeek deh misalkan gitu. Oke. Oke bang, tapi dapat nih 120 billion parameter. Gede banget anjir. Bisa banget nih. Tinggal aja pencet nih di use this model, transformers. Nah, nanti namanya ada nih. Mana nih? Nih opennya GPT OSS. Oh wait, kok jadi GPT? Wait, perasaan gue tadi minta DeepSeek deh. Sebentar. Nah, oke. Oh, lebih gede lagi. Ini nggak bisa di komputer kalian deh. Ini kalau kalian sepuh, uangnya juga pada sepuh juga, sudah deh. Mana coba kita cari kecilan deh. Jangan ini kegedean. Ah, mana ya? Coba nih. Ini ada nih. DeepSeek-nya pakai Queen 3. Apa nih Queen 3 nih? Gue juga baru dengar ada Queen 3 nih. Ini 8 billion parameter. Ini bisa buat kalian run di komputer kalian masing-masing. Jadi balik lagi, tinggal use this model, transformers. Terus kita ambil aja kalimat model ininya namanya apa gitu. Atau dari sini juga bisa klik copy aja, bisa juga banget. Dari sini kalian terbelajar juga tensor type-nya apa gitu. Atau kalian mau langsung pakai Google Colab-nya langsung nih, bisa banget gitu. Dia malah udah nyiapin buat kalian gitu. Nih kayak install untuk user transformer gitu. Lalu ini pipeline-nya gitu, dia udah buat ngetes gitu. Kalian kalau pengen coba, kita coba nggak masalah ya. Kita run deh. This notebook was not authored by Google ya, nggak apa-apa, jalan aja deh. Too many session. Oh ya tadi gue jalan ini ya. Ya udah nggak usah deh. Pokoknya kurang lebih sama jalannya kayak gini. Mungkin ada beda-beda dikit. Pokoknya ingat harus ada website Hugging Face ya buat ngambil modelnya kita. Terus ada juga tokenizer path token. Ini biar kita nggak mengaradau ya modelnya kita. Oke. Oh ya sebelumnya sorry banget nih kalau misalkan gue ngomongnya kecepatan ngomong ya. Gue takutnya gue ngebut ngomongnya. Oke lanjut. Jadi di sini kita bakal bikin function pertama kita. Itu adalah chat with bot gitu. Dia ada parameter messages. Jadi di sini bakal ada input di mana dia ada beberapa parameter. Messages ini ya permintaannya kita kayak kalian nulis gitu kan. Kayak A B C D bla 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 gitu. Apa sih Hugging Face gitu. Itu bakal masuk ke sini. Ada add generation prompt di sini. Sini gunanya kalau misalkan kalian apa ya, pengennya itu kalian dia tuh menerima dengan penulisannya, bisa banget gitu. Untuk apa ya, kayak kalian mau pengen nanya sesuatu hal yang tadi tuh kayak apa sih sebutannya tuh, oh ya nah dia tuh jadi paham gitu.
Terus ada lagi nih juga return dictionary true. Ini gunanya biar nanti kalau outputnya itu lebih bisa dibaca kayak manusia. Lalu ditambah lagi return tensor PT. PT ini apa? PT ini adalah PyTorch gitu. Ini adalah untuk library tadi kita. Lalu ada outputnya. Nah, di sini ada ini dua ini input dan output adalah fine tuningnya kita untuk bisa biar dia itu lebih kita mau sesuai dengan permintaan kita. Pertama ada max new token. Ini berarti dia cuma bisa ngambil sekitar 100 suku kata. Bisa dibilang suku kata atau malah kata gitu sebenarnya token itu. Harus bisa apa? Baca-baca lagi aja. Ada juga do sample true. Ini gunanya dia membaca secara statistik ya. Olah secara statistik gitu. Ini gunanya biar true, biar dia membaca. Karena kalau misalkan kita false, ntar dia greedy search, dia bakal mencari-cari sendiri gitu loh. Lalu ada temperatur sama topi. Nah, temperatur ini tuh gunanya untuk apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira nih sini sebelumnya? Kalau saja. Jadi temperatur di sini gunanya itu adalah untuk biar bahasanya ini tuh apa yang ngomong ya sebutannya tuh ya. Dia tuh kayak menggunakan apa ya? Oh, biar lebih semakin tinggi temperaturnya, dia itu semakin kreatif kalau ngomong. Semakin angkanya mengecil, konservatif. Maksudnya di sini konservatif sama kreatif apa, Bang? Gunanya ialah kalau kita kayak ngobrol apa ya. Nih gue contohin aja langsung deh biar lebih cepat pakai chat GPT deh. Misalkan kayak gini, hey, what's up? Gitu. Hey, not much, just hanging out in the digital void within the drop now. Kan? What's up with you? Nah, kalau misalkan kita bilang nih tadi nih, temperatur ya. Hey, what's up? But answer with 0.2 temperature. Uh, dikit gitu tulisannya, lebih nggak santai gitu, nggak kreatif gitu kan. Ini kan tiba-tiba gitu kan ada waiting drop knowledge bomb atau bad jokes gitu. Ini cuma kayak ya biasa aja sih, mau bantu gitu, ada apa gitu. Kalau sini kan kayak nggak apa-apa, gue lagi hanging nih, gue lagi nyantuy ini digital void, ya gitu. Terus ada lagi nih topi. Topi ini gunanya adalah penggunaan bahasa yang sering banget kita dengar gitu. Kayak apa ya? Semakin angkanya mengecil, tulisannya itu semakin kayak puisi, kayak haiku gitu. Gue coba lagi nih. But 0.2 top P. Dia juga sama sih kurang lebih. Pokoknya jadi kayak apa ya? Nggak nggak chill gitu jadinya kurang lebih. Nah, ada lagi repetition penalty untuk tidak gunanya adalah untuk tidak menggunakan adanya pengulangan. Lalu ada lagi juga response tokenizer the code ini buat kayak menerima inputnya itu diubah menjadi outputnya itu biar jadi kayak apa ya? Ya biar bisa dibaca lah sama kita gitu. Sejauh ini ada pertanyaan nggak dari kalian pada? Silakan rekan-rekan jika ada yang mau bertanya. Sudah ada juga di link apa? Oh, ada Slido ya? Kalau Oh, oke. Gue pakai Slido-nya nih, gue buka. Mengapa AI Power Chatbot lebih fleksibel dibanding rule-based chatbot? Gue jawab aja langsung aja ya, karena masih deket ini. Jadi, kenapa lebih fleksibel? Karena balik lagi, ini dia bisa generate kalimat-kalimat yang di luar. Kalau rule-based chatbots itu, dia harus sesuai dengan permintaannya kita, dia harus nurut, nggak boleh keluar. Rule-based chatbot ini balik lagi ya, kayak tadi contoh kasusnya adalah, kayak kalian nanya nih tentang kayak, ini kenapa ya aplikasi ini error gitu, atau kalian mau nanya kayak ini kenapa sih kok ini nggak jalan gitu. Biasanya gitu kan kayak FAQ adalah artinya apa, abbreviation of frequently asked questions, pertanyaan yang sering banyak ditanya gitu. Kayak kenapa gue nggak bisa login, kenapa gue di ban gitu contohnya gitu. Kenapa gue
ABCD lah gitu. Contohnya orang nanya gitu kan. Biasanya itu kan di aplikasi. Nah, itu biasanya di rule based chatbots gitu. Dia bakal langsung ngasih jawab yang statis kasarnya gitu. Dia cuma ngambil kata kuncinya aja gitu. Power Chatbots jelas dia ini adalah bisa mengenerate kalimatnya kita gitu. Kita mintanya A, dia itu bisa baik lagi gitu. Kayak tadi eh, kalimat yang seperti di atas ini gitu, hey not much gitu. Ini kan dia jadi kayak kreatif gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan rule based chatbots mungkin permintaan suruhnya kita aja gitu. Kalau misalnya hey gitu, berarti dia jawabnya kayak hey doang gitu. Sesuai dengan permintaannya kita di awal gitu. Kalau bisa permintaan di awal kita, oh suruh nyantai gini 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 gitu, bisa juga gitu. Tapi bisa jadi bisa di mix pun juga bisa gitu. Tapi jatuhnya bakal masuknya ke AI powered ya karena rule based. Sedangkan kalau AI chatbots membuka adanya generate dari luar. Di share di YouTube, apakah aku lihat YouTube Himatika Indonesia kok video cuma 4 di ping, aku pengen lihat lebih 1 hingga 4. Nah itu jangan ke gua. Nanti deh kalau itu gampang. Kejap gak Mas Firdi sebelumnya? Oh, Mas di Mas. Firdi. Nih ada nanya nih, raise hand dia. Boleh Mas, Mas Gusti. Apa Mas? Silakan. Malam Kak, izin Malam. tanya Kak, Ah, misal nih mau nanti ya outputnya mau bikin AI, misal mau buat AI-nya itu khusus spesifik ke disiplin ilmu tertentu, itu bagus nggak ya kira-kira? Kalau kebanyakan AI sekarang itu kan kayaknya yang general ya, kayak bisa ditanya apa aja. Misalkan ada rencana mau bikin AI yang khusus untuk di disiplin ilmu tertentu. Misalkan saya kan di pertanahan nih. Jadi ya. AI-nya itu khusus untuk di pertanahan itu secara spesifik gitu. Jadi lebih jelas dan detail seputar pertanahan aja gitu. Oke, jadi Oke, dia, oke, makasih Kak. oke, Nah, sip. Berarti ini dia nggak mau kayak, oh, gue nggak mau dia apa tiba-tiba ada ilmu tanahan aja udah gitu. iya, fokus Oke, di situ gitu Kak. oke. Kalau bagus sih itu subjektif ya, baik lagi karena dari permintaan masing-masing. Cuman kalau misalkan masnya mau bikin chatbot khusus pertanahan, lalu ini misalkan mau diiklankan ke para petani ya atau mungkin tanah di sini buat mungkin teknik apa sih namanya tuh? Gue lupa lagi nama penjurusannya. Itulah yang pokoknya yang ngurus tanah gitu. Untuk kayak bikin gedung, bikin perumahan. Itu bisa banget sih. Cuman gue nggak tahu kalau mereka mau pakai chatbot apa enggak. Tapi bisa kok. Itu gampang. Nanti kalau di sini ChatGPT ya, gue ambil kasus ChatGPT aja dulu. Nanti habis itu gue jawab yang di Google Colab yang buatan kita masing-masing. Kalau di sini ChatGPT, Gemini dan juga banyak yang lainnya itu dia bisa banget kita minta, tolong dong apa eh ini lo harus ingat ya kalau gue nih lo harus jawab gue tentang tentang eh pertanahan aja gitu, nggak usah yang lain gitu. Gue nggak mau lo ada tentang ABCD gini-ginian. Bisa banget. Tapi terkadang dia mungkin bakal jawab kayak, oh ya sorry, mungkin dia bakal jawab yang di luarnya gitu. Nih, berarti di knowledge base-nya kita. Misalkan ada tadi tuh spesifik comment gitu, permintaan yang khusus doang yang dimana harus dipahami tentang pertahanan doang gitu. Atau ilmu internal dari company tersebut gitu. Bisa banget gitu. Kayak ngasih tahu kalau ABCD apa sih, ABCD apa sih gitu. Oh, kalau kayak gini-gini, gini-gini, gimana gitu. Bisa banget kita tambahin di knowledge base gitu. Kalau di kayak gini nggak bisa menurut gua. Karena kenapa? Karena ini kan udah close source ya, bukan open source. Kalau open source kan bisa kita pertelin sendiri gitu. Nih contohnya gitu. Karena kita bisa pertelin, kita bisa bikin sendiri gitu. Nah, udah kejawab Mas siapa tadi? Sorry namanya? Mas Dimas ya? Dimas Kak. Ya. Iya, izin menanggapi Kak. Hmm. Izin menanggapi Mas. Soalnya saya tuh kalau misalkan pengalaman ya kayak misalkan pakai ChatGPT, Gemini dan AI lainnya itu kayak misalkan pertanyaannya itu yang membutuhkan umpan balik
berdasarkan peraturan tertentu gitu itu kadang masih ngawur gitu Mas peraturannya. Bahkan rata-rata nggak ada di peraturan itu pasal sama ayatnya tuh nggak ada gitu. Jadi dia ngawur. Jadi maksud saya tuh ada kepinginan tuh buat bikin khusus pertanahan. Knowledge base-nya ini berarti Mas ya itu eh, di apa misalkan kayak sumber-sumber hukum, agraria, pertanahan kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar dia fokus di situ aja gitu. Bisa, bisa. Ada nih, kemarin gue ada kepikiran juga mau bikin contoh hasil aslinya tuh adalah apa namanya tuh? Oh, kayak nyari pasal khusus gitu kan. Kayak kita kasih pasal khusus pasal yang baru gitu. Karena kalau yang kayak gitu tuh biasanya chatbotnya itu cut off sama sumber terbaru gitu. Model terbaru nggak bakal selalu kalah sama besok. Kenapa? Karena besok pasti ada informasi baru. Dan model yang udah di cut off sama ilmu hari itu, dia nggak paham apa yang terjadi ke depannya gitu. Misalkan ke depannya tiba-tiba kayak, oh ada provinsi baru nih gitu, misalkan namanya Jawa Utara gitu, contohnya gitu. Ya dia kan nggak tahu gitu kalau besoknya ada kayak gituan. Jadi kalau misalnya kita tanya Jawa Utara apa sih gitu, dia nggak tahu. Makanya ada fitur kayak apa tadi tuh yang AI agent tadi kan ada semacam fitur ya fitur kecil lah sebenarnya. Ya, chatbot biasa pun juga ada kan. Kalau kita di sini ada kayak deep search gitu, bisa banget gitu untuk minta dia searching sendiri atau dia suruh nanya-nanya lebih detail, itu juga bisa gitu Mas, kurang lebih seperti itu. Udah kejap Mas? Oke, siap. Thank you, Mas. Lanjut, Oke, Bang Bima. siap. Oke, tadi nih dari EA. Bang, bedanya dengan pembuatan pakai N8N apa ya? N8N ini cuma workflow-nya doang sih. Yang setahu gue ya, kemarin tuh gue juga ada baca-baca gitu, nonton-nonton juga gitu kan. Basically ini cuman bikin workflow AI aja sih, bukan kayak apa ya. Dia tuh yang gue tahu ya, nih correct me if I'm wrong. Yang gue lihat sih dia kayak apa ya? Kita minta A gitu, terus bla 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 gitu. Nanti dia tuh kayak ngasih tools yang bakal dipakai apa aja, modelnya apa dipakai aja gitu. Gue juga baru dengar sih sebenarnya dia juga apa kayak baru banget, kayak sekitar gue lihat di YouTube video tuh kayak 4 minggu yang lalu, karena gue yang tahu itu 2 minggu lalu, karena again it's still new for me too. Baik lagi sih, jadi coba aja lah ya. You know what, yang lebih lucu apa, why not kita tanya ke ChatGPT langsung. Udah ada internet ya kenapa tidak. Kita lihat nih, gue pengen tahu nih apa kalimatnya nih. Oh dia ada thinking apa nih anjir. ChatGPT 5 ya baru aja. Singkatnya gini, yang dijawab biasanya otomasi specific use case, lead routing, scraping, summary notif. Jadi gampang itu sulitnya punya muat. Infrastruktur yang jual pondasinya, model routing. Emang gue nggak ngomong bangun AI infrastruktur dah. Udah lah ya. Langsung aja kayak aja deh. Bagus pas 10 pangkat pertama, TNF, versi flow, secret, rate limit, ribet. Cepat prototyping, observasi di bagian chain di node-node biasa gelap. Biaya rendah buat mulai, drag and drop. Oh, drag and drop ya, keren juga nih. Bisa aman, tapi ada trail, data redundancy, kontrol akses granular terbatas, MVP. Oh, lo kalau mau bikin, berarti kayak bikin model di awal gitu lah ya, kurang lebih. Dan juga validasi cepat dipakai. Oke. Kejawab mungkin Mas atau Mbak IE nih yang nanya. Gue baru denger serius gue baru denger dia aja. Kejawab lah ya, semoga kejawab gue. Soalnya gue gak tahu juga. Oke, ini kita sekarang langsung ke part 3 ya. Yaitu tadi adalah adding intelligence and personality. Jadi di sini contoh nih, you are a friendly and helpful assistant. Tolong jawab pendek aja gitu. Nih gue nambah kayak knowledge base ini cuma contoh kecil aja ya. Kayak misalkan kita ada kata kunci weather gitu. Oh ini sang user tuh menanyakan tentang cuaca gitu. Tolong jawab dengan brief atau general weather tip gitu. Kayak atau lagi yang lagi meme yang baru-baru aja nih gitu kan. Baik lagi ini kan 1,1 billion parameter. Gue nggak yakin dia paham.
Jadi ini contoh kita tambahin aja ini meme yang baru kan. What time is it, Ben? It's clobbering time. Contohnya gitu. Atau kayak hello, this user greeted you. Reply with short friendly greeting gitu. Joke gitu. Kasihlah that joke yang pendek, satu line aja gitu. Nah, di sini, wah ini gunanya apa? Nah, ini wah panjang banget lah pokoknya. Ini kurang lebih intinya adalah untuk kayak peraturannya dia bagaimana dia menjawab dan bagaimana dia bakal menggunakan knowledge base dan personality kita. Nanti gue share kok, tenang aja. Kalian bisa pakai. Ini ada contoh nih responsnya gitu. Mari kita lihat nih ada hello there, what's the weather like, what the in bla 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 gitu. Kayak hello there, thank you for having me assistant, I'm glad bla bla bla. Padahal gue tadi minta, oh ini segini doang ya, oke. Nih ada lagi what's weather like, baik lagi this is asking about the weather, provide a brief general weather tip. Yaudah nih bla 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 gitu. Ini dad jokes juga nih, how's the wind? Looks like a monster. Well, it's bigger than I thought. Ha, you're right, it's a bust. Gitu contohnya gitu. What time is it? Bla 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 gitu. Dan kok nggak kejawab ya what time is it Ben ya? Gue coba deh kita pakai yang baru. Kalian mau coba nggak dites nih? Kalian mau nanya apa kira-kira? Ada yang mau dicoba? Apa ya? Oh, gue tahu deh. Yang lagi rame aja deh. Who's our president? Karena kan apa? Bukannya rame ya maksudnya ngomongnya. Ya kan itu salah satu pertanyaan yang oh sorry jangan who's our president. Udah jalan aja. Wait, gue hapus dulu. Kayak apa ngomongnya ya? Kan presiden kan tiap 5 tahun sekali kan ganti itu ya. Nah kita perlu tahu nih, ini ilmunya cut off-nya kapan gitu. Who is Indonesia's president? Contoh lagi apa ya? Oh, coba nih. Yang kita biar kita tahu nih, dia kapan tahunnya nih ya, coba ya. Who win the World Cup? Gitu aja. Kita nggak usah ngomong tahunnya aja. Gue pengen tahu dia jawabnya apa gitu. Ya, dia ngulang lagi. Dari sini lagi, agak lama nih. Ya udahlah. Ada yang mau ditanya dulu sambil nunggu mungkin? Oh, Silakan di rekan-rekan, jika ada yang mau tanya, boleh raise hand langsung atau lewat link juga boleh. santai aja guys. Nanya apa? Nanya soal di luar dikit. Soal apa ya? Luar. Kayak soal kuliah pun juga kayak gue bisa jawab mungkin. Masih fresh ya wisudanya ini masih fresh. Belum ada sebulan. Boleh banget kalian nanya tentang kuliah atau tentang machine learning in general, data science in general. Bisa banget dibicarain. Oh dia ke cut off kalau setiap 4 pertanyaan. Skrima kagak ada jawab tuh. Oh ya. Ini kayak gini nih ngawur nih. It's currently 1 p.m. in your location. It's 12:30 p.m. or any other appropriate time. Sedangkan kalau di jamnya gue jam 8 lewat 8. Wah, jam berapa tuh ya? Jam 1. Baik lagi ya, karena kita nggak ngasih tahu secara detail gitu. Dan baik lagi, dia juga nggak punya apa ya, kayak punya sistem gitu mengetahuinya. Karena baik lagi, kita juga nggak menambah-nambahin hal-hal yang lain ya, tools-tools yang kayak tool search, tools generate image gitu, dan juga masih banyak lainnya. Ini cuma contoh teks terus diubah jadi di encoding jadi sebuah token, habis itu di decode jadi tulisan biasa. Ini baru nih muncul nih, it's clobbering time gitu. Karena balik lagi, kalau kita jawabnya apa, dia jawabnya apa. Nih, who is Indonesia President? Joko Widodo. Berarti dia belum tahu soal Prabowo nih gitu. Dia I do not follow sport and knowledge of the current state of the World Cup. However, bla 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 bla. Oke, dia nggak ngasih tahu nih. Dia nggak ngasih tahu who win the World Cup. Dia nggak ngasih tahu. Oke, kita coba bikin lebih detail deh. Coba ya 2022. Dan antara dia jawabnya benar atau jawabnya ngawur. Siapa sih yang menang 2018 kemarin? Gue lupa deh. Kan 2022 kan Argentina.
Coba aja dulu jalan dulu deh. Gue pengen tahu nih. Gue pengen lihat ada pertanyaan. Bang, kalau untuk integrasi dengan front end tuh gimana ya? Oh, berarti lo mau pingin apa ya? Kayak jadi AI-nya itu ditaruh di dalam web gitu maksudnya Mas atau Mbak IE. Eh bisa sih, bisa banget sebenarnya. Berarti ya tinggal panggil aja sih functionnya gitu, printnya juga gitu, printannya dipanggil. Berarti lebih bagus apa ya sebenarnya? Kalau misalkan kayak pakai Flash gitu atau pakai Fast API gitu. Kak, bagaimana cara mengintegrasikan chatbot dengan sistem yang sudah ada? Bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan chatbot dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Oke, kalau untuk mengintegrasikan chatbot dengan sistem yang sudah ada, ini gue nggak tahu nih, maksudnya sistemnya kayak gimana dulu nih. eh Balik lagi sih, berarti dipanggil aja gitu lewat kayak modalnya itu ditaruh gitu, mungkin ditaruh server kecil gitu, karena dia harus jalan dong run mulu gitu kan. Nggak bisa di, apa ya, oh ditunggu nyalain dulu nggak bisa, harus ditaruh di server pastinya sih. Ini yang gue tahu ya. Kalau untuk lebih detailnya lanjutnya lagi gue kurang tahu nih. Terus untuk mengukur tingkat keberhasilan chatbot dalam mencapai tujuan yang diinginkan, itu mau apa ya, fine tuningnya sih sesuai dengan permintaannya kita gitu kan. Dia maunya kayak gimana gitu. Dari yang di sini nih. Di sini iya nih. Ini ngaruh. Ini ngaruh. Pertama itu, kedua modalnya juga ngaruh gitu. Karena semakin gede modalnya kita, semakin luas ilmu yang dia tahu gitu. Kalau ini kan balik lagi, ini kan kita menggunakan pre-train ya. Kalau pengen kalian train LLM sendiri dari awal gitu, dari scratch, gue bilang gue salut dari lo pada. Itu gue belum bisa kayak gitu. Itu keren sih, jujur itu keren. Kalian kalau kayak gitu balik lagi, berarti kalian harus nyari datanya lagi gitu kan. Data kayak web, forum, kayak mungkin forum Kaskus, atau forum Reddit, mungkin juga ngambil dari sentimen analisis dari eh, sosial media gitu kan, IG, Twitter, Facebook gitu kan. Banyak lah sumbernya gitu. Balik lagi, itu tinggal dari diri kalian sendiri. Dan kalau misalkan tadi tuh kayak Mas Dimas juga tuh, misalnya Mas Dimas mau bikin modelnya tuh bener-bener pure model sendiri, nggak mau pakai model dari yang udah ada gitu. Bisa aja, tapi harus latih lagi modelnya gitu. Gitu. Mungkin udah kejawab Mbak Monica Agnesia. Rekan yang baru Oke, bergabung boleh bertanya juga ya. Boleh secara langsung atau juga lewat link Q&A yang disediakan. Oke. Sejauh ini aman lah ya. Oh, ada lagi Mas Ferdi. Baru muncul di gua. Izin bertanya Mas, dalam situasi seperti apa role based lebih cocok digunakan? Nah, jadi gunanya kalau cocok itu kayak FAQ bots atau kalian itu mostly chatbotnya ini tuh untuk menerima yang jawaban statis. Tadi yang gue bisa pikir saat ini cuman frequently asked questions doang ya. Eh, Dia tuh memahami permintaannya kita gitu kan. Kayak kita nanya nih, kita kasih konteks. Kayak contoh apa? Oh gue nggak bisa login gini 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 gini. Nah dia ada ngambil kata kunci nggak bisa login. Berarti dia bakal dijawab sesuai dengan knowledge base kita. Kalau misalnya nggak bisa login, jawabnya ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Baik lagi di sini gitu misalkan. Gue nggak bisa login gitu. Contoh nih, nggak bisa login. Misalkan forgot password gitu misalkan. Kita coba lah ya. Gue takutnya ngawur doang. Karena nggak begitu
apa ya, nggak begitu detail amat ya, tapi ya coba aja. Apa sih tadinya? Gue coba tambahin ya. Gue nggak bisa login ke akun gue. Akun GitHub boleh, akun GitHub gitu. Gue pengen tahu nih. Belum ada yang jawab lagi ya? Apa belum ada yang nanya lagi ya? Oke. Kita tunggu dulu. Oke. Certainly, you can log into your GitHub account using GWI. GWI apaan? Gue nggak ada GWI. Oh, kayaknya karena gue kali ya. Coba gue ubah lagi deh. Aku nggak bisa login ke akun GitHub-nya aku. Coba deh. Gue takutnya karena ini nih. Nah, ditambah lagi juga ya kalau misalkan kalau misalkan kalian pada bener-bener pengen cut off dari internet, generation prompt-nya dibikin false. Karena kalau dibikin false, dia nggak bisa paham sama yang di luar. Kayak ini nih contohnya deh, apa ya? It was great that gitu. Great, you're supposed to be focus on more. You missed out on some important stuff. Yeah, I know that, but it's okay gitu. No, it's not okay. It's important stuff like kayak gini kan kepotong nih. Ya kan, ini gue juga tambah lagi nih. Ini kan kepotong nih. Ini karena max token kita cuma 100 suku kata per kata gitu. Token tuh bentukannya agak beda. Ini akses GitHub dari browser tidak akan memperlukan mengklik tombol sandi di kanal pada halaman login. Jika Anda menyimpan kata sandi, pastikan Anda sudah menambah kata sandi di profile. Maka akses akan terus ditutup. Sebelum mengklik tombol sign in, Anda balik lagi. Ini karena tokennya kita. Coba kalau misalnya makin banyak tokennya, makin lama ngeprintnya juga sih. Gitu. Oke, ada kejawab mungkin, Mas Wirdi? Mungkin sudah, Mas. Mungkin udah lah ya. Oke. Baik. Itu adalah yang ketiga. Sekarang kita yang keempat nih. Sebenarnya gue udah taruh di Google Colab sebenarnya, cuman jangan deh. Takutnya lemot, gue pakai VS Code gue aja deh biar lebih enak. Oke. Udah kelihatan layarnya? Kayaknya udah ya. Oke. Kalau di sini, balik lagi ini agak susah lagi karena kalian mau set up your own uh, Google Colab ya. Ya buat baca modelnya gitu. Bagaimana cara kalau menjalankan Python notebook gitu. Pastiin ada Jupyter. Nanti kalau udah, biasanya nanti suruh bikin kayak, coba nyalain servernya dulu, lokal Jupyter notebooknya kamu. Habis itu ntar suruh dikonekin sama VS Code-nya kalian. Kurang lebih kayak gitu. Ingat ya, yang digunakan biasanya ada text editor sama Jupyter Notebook. Ya kalau mau pakai Google Colab juga bisa. Cuma balik lagi, itu antara bayar atau kalian mau nunggu agak lama. Tapi nunggu agak lama pun juga bakal kena time limit sih. Kayak, lu nunggunya kelamaan gitu. Mendingan stop aja deh. Komputer lo nggak kuat gitu. CPU ininya Google Colab-nya nggak kuat. Balik lagi, kalau misalkan kalian tadi lihat di kanan atas, itu bentukannya kan ada kayak apa ya? Ada garis kuning. Nah, itu udah memenuhi itu. Udah mendekati penuh lah. Gitu. Kok Ini rusak nanti? gue zoom Mainan belum dimainin sudah rusak. aja lah ya. Di rumah, Saka. Ada suaranya bocor tuh. Ada yang bocor nih. Ah, Silakan di-mute dulu ya, kan. Oke, santai. Sip. Ini udah layar kelihatan lah ya. Tadi kan kayak agak kekecilan. Gue gedein lagi deh. Nih, dah tuh.
begede dah. Nah, again sama lagi kita juga pakai library-nya juga. Tapi di sini ada beda dikit karena di sini kita untuk mengecek apakah device CUDA if torch CUDA is available, else CPU. Gunanya apa? Sama two device ya. Untuk biar dijalaninnya buat modelnya runningnya ini pakai model CUDA. CUDA ini apa sih? Bakal gini harus dicek sama grafik cardnya kalian ya. Kan ada 2 kan 3. Ada Intel, Nvidia, sama AMD. Kalian baca lagi library-nya dari PyTorch. Di sini gue pakai CUDA karena buat pakai GPU-nya gue. Di sini posisi gue pakai RTX 2060. Jadi again itu Nvidia, dan Nvidia device adalah namanya CUDA di sini. Barakuda gitu. Bukan kuda itu ya, bukan, beda lagi. Anyway, ini juga sama kurang lebih juga kayak tadi juga chatbotnya yada-yada. Oh wait, ini sih oke, yang ini. My bad. Oke, di sini ada reproducibility. Ini chatbot gue dari. Oke. Kalau ini dia udah apa ya ngomongnya? Pakai reproducibility. Reproducibility itu apa ya ngomongnya ya? Pokoknya ini kayak semacam apa ya pokoknya. Pokoknya ini kurang lebih untuk kegunaan biar modelnya itu agak diatur lagi. Ini salah satu fine tuning gitu. Ini fine tuning yang di luar lebih gede. Pokoknya ini buat fine tuning gunanya. Lanjut lagi juga sama. Nih gue ada nambah print juga sama gitu. Tokenize-nya juga true, gue tambahin lagi di sini. Di sini ada beda nih temperaturnya, disuruh lebih konservatif kayak ngobrolnya gitu. Nemex Decon juga agak ubah lagi gitu. Nah, nih di sini nih personality, saya masih so unsi yang ramah to the point dan anti ngarang gitu contohnya gitu. Terus KB ini masih knowledge base gitu. Kayak profil kampus, unsia lah yada. Ini gue generate aja sih biar cepet lah daripada kelaban. Terus ya udah kayak akreditasi ya unsia nasional, penguatan bla 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 gitu. Terus ya ada keywordnya gitu. Kalau kita nanya profil kampus gini-gini, visi misi gini-gini, akreditasi gini-gini, program studi langsung ambil gitu. Terus ada bisa pilih topik, terus ini juga biar paham Indonesia gitu. Baik lagi, ini adalah salah satu jenis fine tuning yang terjadi di kasus dunia asli gitu. Biar dia lebih paham gitu. Jadi juga cara mau jawabnya gimana gitu. Jika nggak ada di fakta gitu, if not fact gitu, berarti kok nanti jika tidak fakta tidak tersedia, minta klarifikasi singkat gitu. Jika baru cek kanal resmi Unsia gitu. Kalau misalkan gaya ngomongnya di luar dari bahasa Indonesia, langsung ke bahasa Inggris gitu. Jika informasi tidak cukup, ajukan satu pertanyaan klarifikasi yang singkat gitu. Again, ini salah satu jenis fine tuning gitu. Ini kalau mau run lagi boleh juga sih, cuman gue udah run tadi sore sih. Kayak gini nih. Tell me about our campus gitu kan. Summary. Profil kampus Unsia atau Universitas Brasil adalah kampus full online berbasis PJJ di Jakarta Selatan gitu. Untuk detail lebih lanjut bisa tanya gitu. Again, balik lagi ya. Kan berhasil nih kalau misalkan kita mintanya pakai bahasa Inggris gitu. Terus kalau misalnya lagi kita tanya dengan bahasa Indonesia, Hima Perprodi biasanya menyusun seminar, pelatihan, yada-yada gitu. Dan ini dijawab lagi catatannya dengan bahasa Indonesia gitu. Lanjut aja sih gitu kan. Nih gue juga ada tes-tes lagi gitu. Kayak kapan ntar Unsia ganti akreditasi dan dananya berapa gitu. Ini juga, ini ada ngawur nih gitu kan. Terus berjalan, padahal nggak sesuai yang mintanya kita gitu. Malah, ini gue juga bingung tadi tiba-tiba ada ngeran codingan Python gitu. Malah, kan tolong jelasin programnya dong gitu kan. Balik lagi gitu. Dia malah bikin programnya akan menampilkan sebuah form untuk berdaftar di Unsia, page pendidikan yang inginkan dan bla 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 gitu. Padahal kita nanya programnya apa aja gitu kan. Makanya kurang detail. Oh, program penjurusannya apa aja gitu. Kontaknya gimana ya gitu. Hubungi via status tiba lagi ini kan gaya manusia ya gitu. Terus could you give me a tied two sentence profile of Unsia, keep it crisp gitu. Ringkasan langsung lagi nih. Langsung lagi lanjut aja gitu kurang lebih. Terusnya apa nih? Kampus online. Informasi pendidikan SIP gitu. Malah error juga. Tapi balik lagi sih, ini harus di fine tuning lagi gitu. Ada juga nih,
bisa lihat nilai KRS aku, Anda bisa menggunakan fungsi get score yang ada pada library scoring dengan cara berikut. Padahal balik lagi ini fine tuning-nya kurang gitu. Terus ada lagi juga, apakah semua autor sebelumnya jawab soal Unsia punya kampus di Mars gitu. Nah, ini ternyata berhasil nggak error gitu. Jadi apa? Malah apa ya? Ya bisa dibilang nggak terinjek gitu. Kalau ini kan ada salah satu cara untuk menginjek jawaban apa pertanyaan kayak suruh ngabain gitu, suruh mengubah apa reverse psychology modelnya kita. Tapi di sini modelnya kita menolak kayak nggak boleh gitu. Nah, ini kan salah satu bukti ngawur yang ini login ke SIP gitu. Dan juga tiba-tiba Python codingan. Ini kurang lebih karena do sampelnya gue nyala nggak? Do sampelnya generation promnya gue nyala. Jadi dia bakal mencari gitu, malah ngawur gitu. Dan juga fungsi get score gitu. Terus dijawab hanya dengan iya atau tidak. Apakah Unsia punya stadion 50.000 kursi? Iya. Unsia. Ya Allah. Malah nggak. Terus ada lagi 3 bullet pendek gitu. Profil kalimatnya. Profil kampus dalam satu kalimat saja gitu. Padahal kampus online berbasis PD informatika, yada-yada gitu. Kamu itu siapa sih? Peranmu apa? Hai, kamu adalah seorang... Kok kamu? Saya dong. Untuk menyediakan sebuah aplikasi berbasis... Ya, ini masih error nih. Dia belum membaca lagi gitu. Personality kita. Again, ini hanyalah contoh kecebak lagi. Ini mungkin ada ngawur-ngawur lagi lah ya. Ini contohnya juga nih. Unsia ranking berapa di Asia? Malah dia bukannya ngira Unsia, dia malah UNISIC, the United Nations System Information Center. Malah dia nge-ranking UI, universitas sebelah. Ya udahlah ya. Kurang lebih seperti itu untuk ininya apa? Pada kalau kasus dunia asli. Baik. Ada pertanyaan dari kalian? Oh, belum ada lagi ya. Silakan rekan-rekan, kalau yang mau bertanya masih dibuka kesempatan. Boleh bertanya langsung dengan raise hand atau lewat chat juga boleh. Tanya apa aja, silakan. Kalau belum ada, mungkin boleh Kita lanjut, mau Mas. langsung lanjut. Kalau lanjut sebenarnya apa ya? Udah, any questions? Dan terima kasih kalau saya nggak ada pertanyaan lagi. Kalau kayak gitu iya, udah saya juga sih sebenarnya udah pas sejam lah ya. Silakan rekan-rekan, kalau ada yang masih bertanya, masih ada waktu untuk bertanya. Nah, Mas Edi Apul, silakan Mas. Malam Bang, mau nanya Malam. Bang, Ya, untuk integrasi dengan data real time itu solusinya bagaimana ya Bang ya? balik lagi kalau untuk data real time, berarti data real time ini kayak data terbaru gitu apa gimana nih maksudnya? Maksudnya kalau yang di database-nya itu nggak ada, jadi dia bisa cari ke Hmm, misalnya kayak ChromaDB atau embedding model lain seperti itu Bang. oke. Balik lagi sih, berarti dia harus ada apa? Kayak fitur search gitu kan? Kayak di sini nih. Tadi kan ada, oh ini yang plus ya. Coba kita ini salah satu tools ya. Baik lagi ini tools yang harus kalian develop atau kalau misalnya kalian nggak develop, baik lagi kalian bisa gunain minta more apa ChatGPT atau ya lihat video YouTube lah kalau misalnya kalian masih pengen cara tradisional gitu, cara bagaimana sih cara ininya gitu. Baik lagi itu harus ditambah fiturnya masing-masing gitu. Dan research gitu kan, nambah data gitu, nambah secara real time. Kalau misalkan kalian nge-ship modelnya itu untuk penggunaan klien gitu kan, terus kliennya yang gunain, harusnya nggak bisa. Ini harusnya kayak chatbot ini ya, menurut gua yang ini, yang untuk ini, mendingan chatbotnya itu chatbot internal. Untuk bahasan internal gitu, company internal gitu. Jadi kayak, baik lagi, kan data baru gitu. Atau baik lagi ya,
pakai dengan cara komen mencari gitu. Tapi balik lagi itu berarti cut off gitu sama apa? Sama di luar gitu. Maksudnya di luar di sini tadi itu yang internet luar karena takutnya dia ngarang-ngarang lagi gitu. Gitu. Udah kejawab Mas Edi? Oh iya, udah Bang. Oke, makasih Bang. Yoi. Oke. Silakan rekan-rekan yang lain. Saya ada mau bertanya, silakan. Boleh raise hand, boleh juga lewat link. Mas Zakin masih semangat menjawab pertanyaan. Insya Allah masih siap. Oh ya, nanti gue taruh ini link apa? Codingannya gue taruh mana nanti nih? Gue kirim ke lo apa gimana? Buat ininya. Apa gue langsung chat aja di sini Zoom chat untuk link Google Colab-nya biar pada paham. Di sini aja kali Mas, langsung. Langsung aja ya. Udah. Sini aja. Oke. Ini berarti jatuhnya MVP lah ya, MVP chatbot gitu. Terus satu lagi itu yang mana nih? Ah ini. Ntar kalau misalkan gue ada salah tulisannya, sorry ya. Balik lagi ini adalah apa? Ya, gue lakuin sebisa gue mungkin untuk yang ini. Dan ini gue juga apa? Bikinnya. Oh wait, gue nggak update yang ini. Oh no, gue nggak update. Gue kirim file aja lah. Yang kalau yang ini gue nggak update. Yang ini gue nggak jadi. Iya 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 iya. Lupa gue. Ya udah, gue upload file ya. Taruh. Nanti kalau misalkan kalian pada minta dijadiin Google Colab, tinggal bilang aja lewat apa lewat sosial media gue. Nanti gue kirimin masing-masing atau nanti gue bisa kasih ke Hima nanti Hima yang apa nge-share-nya. Oke, lagi gue upload ya. Oke, dan balik lagi eh, pastiin library-nya Transformer dan juga PyTorch. Ketiga juga ada Jupyter dan kalau bisa kuat ya kalian punya kalian masing-masing. Kalau misalnya nggak kuat, itu tinggal copy paste aja udah ke apa ke Google Colab. Kurang lebih seperti itu guys. Terima kasih. Bila tidak ada pertanyaan ya, gue cek lagi deh Slido. Ada pertanyaan nggak deh Slido? Oh ada nih, tebak. Waduh, gue suruh tebak aja deh. Siapa dia aja deh. Apakah ini menjadi basic untuk chatbot untuk nanti sebagai aplikasi atau ya jelas dong, masa enggak? Ini gue nggak tahu tebak siapa yang gue suruh tebak nih aja deh. Siapa nih gue nggak, gak usah tebak lah, males. Intinya ya bisa dong jadi aplikasi atau web. Malah keren banget kalau misalkan kalian ini. Balik lagi contoh yang udah ada adalah ini ChatGPT gitu. Ini contoh kecil dari sekian banyak model yang jenis aplikasi atau web yang kalian masing-masing. Nih, gue balik lagi ya. Ada contoh namanya Manus. Manus.im ini adalah AI agent yang apa tuh namanya tuh bagus banget gitu menurut gue. Keren lah. Ada juga aplikasi yang bisa kalian gunain dari komputer kalian langsung. Namanya Warp. Itu dia bisa ngoding AI agent, tapi dia langsung ke lokal machine kalian gitu. Dan tadi pagi gue bangun kan gue suka ada baca-baca berita tentang apa ya model gitu tentang apa aplikasi chat this type chatbot ya. Ngomong di chatbot karena udah gede chatbot tuh udah gede banget ya. Jadi ada namanya Cluely. Nih namanya Cluely. Ini kalian gue tunjukin deh biar cepet deh. Cluely. Nah, ini keren banget coy, gue gak bohong. Jadi dia ini tuh gak apa lo bisa nanya ke modelnya apa ke ininya chatbotnya. Tapi ketika kalian share di Zoom meeting gak bakal kelihatan.
basically kalian curang. Basically ini curang. Cuman ya apa gue coba dong apa nanya ChatGPT dan lain-lain juga sendiri. Gue nggak nyoba ya, for the record gue kagak pakai, gue malas nge-setupnya. Apa katanya ini masih ngawur jawabannya, masih ngawur. Jadi jangan langsung pakai ini, dan kalau ini bagus kalau kalian udah kerja, jadi pakai kalau ngobrol sama user sama HR nantinya. Kalau nanya kayak gini pasti kasih tanggung jawab yang gede, gak bisa jawab. Balik lagi aksi reaksi ya guys. Jadi apa bukan aksi reaksi sih ngomongnya, double side sword. Bisa itu menguntungkan kalian atau itu bisa merugikan kalian. Use it wisely pokoknya. Jadi chatbot itu suatu hal yang sangat seram dan berguna secara bersamaan. Oke, kejap mungkin tebak, gue nggak tahu siapa nih. Apakah ini dosen, apa ini mahasiswa, apa ini yang udah alumni? Tahu nih. Semoga kejap ya tebak. Ada lagi mungkin yang lain nih. Atau Mas Jauhari nih, mau nanya, jangan-jangan Mas. Oh, enggak, Mas. Masih jauh, Mas. Oh, masih jauh. Ya, paling Mas, ya masih jauh, Mas. Sesuai nama saya, masih jauh. Oke. Ya, silakan rekan-rekan ya. Kalau ada yang masih mau bertanya, silakan. Masih ada, kami tunggu. Boleh langsung raise, atau boleh juga lewat link Q&A-nya. Kami masih tunggu. Atau nanti kalian mau nanya, balik lagi. Nih ya, gue kasih sosmednya gue. Nih, Zakin Taliban. Di mana aja pokoknya. Di mana aja lo cari gue, ada gue pokoknya situ dah. Lo nanya gue di IG ada, Twitter ada. Di Steam juga ada di Steam. Gue lebih aktif di Steam sih. Ya, mantap, Mas. Ya. Sepertinya tidak ada yang nanya lagi nih, Mas. Iya, sepertinya ada yang nanya nih. Mungkin Oke, ada kata-kata penutup, Mas, untuk rekan-rekan kita. kata-kata penutup ya. Kata-kata hari ini. Apa ya? Gue gak nyiapin lagi tadi aja. Ya. Apa ya? Atau kata-kata terakhir mungkin. Ya udah, boleh deh kata-kata terakhir. Apa ya kata-kata terakhir ya? Gue pikir dulu, bentar deh. Gue kasih waktu dulu. Intinya, again, chatbot and all that stuff, semuanya itu adalah sebuah hal yang berguna, tapi gunakan secara wisely. Dan ingat, chatbot sama AI, this stuff, ini bukanlah pengganti kalian. Karena kalau misalkan di masa depan, ingat, bayangin mereka ini adalah kalkulator. They won't replace you, they just elevate you to be more productive, to be more faster, dan ya mungkin disaingin sama user lagi lah, manager gitu. Again, gunain cara baik, pahami, jangan copy paste gitu. Oh, no. Ya, dalami, pahami, perlain, kalau perlu perlain gitu. Ini apa sih fungsinya, gunanya apa sih ini gitu. Again, use it wisely. Dan gunakan otak kalian. Dah, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas untuk kata-kata penutupnya. Tetap ya. Oke, rekan-rekan. Oh ya, satu lagi. Wait, gue lupa satu lagi. Ya, silakan. Gue minta Silakan. orang dienakan atau tidak sesuai yang kalian minta ya. Itu aja sih palingan dari gue, beneran. Dah, again, manusia hanya tepat salah, Allah yang maha tahu semua galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dah. Terima kasih Mas. Jadi rekan-rekan, jadi kita sudah sampai di penghujung acara Ngorbit keempat ini ya. Saya mengucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Mas Zakin atas materi yang wawasan yang sudah disampaikan malam ini, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dan aktif berpartisipasi.
Jadi jangan lupa kita juga mungkin nanti akan ada acara ngorbit kelima dan selanjutnya dengan topik dan topik yang berbeda. Jadi sebelumnya apakah ada presensi ya untuk malam hari ini? Untuk kehadiran, untuk keperluan sertifikat mungkin. Dimohon Pak. Ya, sudah dikirim ya. Nah, rekan-rekan jangan lupa isi link absensi ya untuk keperluan sertifikat nanti. Dan sebelum kita akan adakan sesi foto bersama ya, dokumentasi. Mungkin ada rekan panitia yang ya, silakan. Oke, untuk teman-teman semua bisa dinyalakan menggunakan virtual background ya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nah, ada manajemen. Oke. Oke, kalau ini hanya ini kita akan dari slide pertama ya. Silakan gaya senyum semuanya. Aba-abanya dong. Oh iya, Ya, gimana? oke, ulang lagi saya lagi. 1, 2, 3 senyum. Oke, kayaknya untuk slide kedua sudah enggak, iya ya, orang-orang udah nggak bisa. Oke, oke, sudah selesai teman-teman. Silakan dilanjut Kak Jauhari. Oke, terima kasih Kak Maria. Jadi rekan-rekan, saya akhir kata mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Sampai jumpa di acara ngorbit selanjutnya. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam semuanya. Dadah. Thank you.